Lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allahu wa iyyakum minan nar. Tayyibati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan sedikit mencoba membahas sebuah permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Dan permasalahan ini juga adalah permasalahan yang sangat penting. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW diutus, yaitu tazkiyatun nufus, mensucikan ataupun membersihkan jiwa. Dalam begitu banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pentingnya permasalahan tersebut. Dan bahkan Dia bersumpah di dalam Al-Qur'an 10 kali sumpah dalam satu tempat, dalam satu surat, untuk menyebutkan tentang pentingnya membersihkan jiwa ataupun mensucikan jiwa. Sebagaimana pada surat Asy-Syams Allah berfirman, wasyamsi, demi matahari kata Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi wadduhaha, dua sumpah, wasyamsi wadduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari, wa di sini adalah apa? Huruf sumpah semua. Wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wama banaha, wal ardi wama tahaha, wan nafsi wama sawaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini semua adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi 1, wadduhaha 2, wal qamar 3, wan nahar 4, wal lail 6, was sama wa ma banaha 7, wal ardi, dan seterusnya. Kemudian setelah bersumpah dengan sumpah yang begitu banyak, yaitu 10 kali sumpah dalam satu tempat, kata Allah, qad aflaha man zakkaha, dan sungguh-sungguh telah beruntung
orang yang manzakkaha, orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh-sungguh sangat rugi orang yang mengotori jiwanya. Satu ayat ataupun satu surat menyebutkan tentang pentingnya masalah membersihkan jiwa. Kemudian juga di antara hikmah diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam adalah permasalahan ini. Sebagaimana dalam ayat walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah zat yang mengutus kepada orang-orang ummi, orang-orang yang tidak membaca, yaitu siapa? Di sini kaum Arab ketika itu rasulan, seorang rasul. Rasulan minhum, seorang rasul yang mana rasul tersebut adalah dari golongan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan untuk mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Apa yang dibersihkan mereka? Dibersihkan jiwa-jiwa mereka. An-nafs. Adapun makna nafs sendiri adalah ar-ruh. Jadi ketika kita mengatakan membersihkan jiwa, maksudnya adalah membersihkan ar-ruh. Kata nafs dalam bahasa Arab memiliki 3 arti. Arti yang pertama adalah ar-ruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsu, wahai an-nafsu. Apa dimaksud dengan nafs? Ar-ruh, karena yang kembali kepada Allah adalah ruh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kita sering mengartikan apa? Demikian. Maksudnya wahai ruh yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan apa? Engkau ridho dan diridhoi. Kemudian nafs yang kedua bermakna dam. Terkadang kata an-nafs itu bermakna apa? Ad-dam, yaitu darah. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasallam, "Ma laisa lahu nafsun sa'ilatun fa innahu la yunajjisul ma idza mata fihi." Bahwa sesungguhnya yang tidak memiliki nafs sa'ilatun, darah yang mengalir. Artinya apa? Binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, fa innahu la yunajjisul ma, sesungguhnya binatang tersebut tidak akan membuat najis air idza mata fihi, kalau dia mati di air tersebut. Belalang misalnya, dia jatuh ke air kemudian mati, maka air tersebut tidak menjadi apa? Najis. Kenapa? Karena belalang tersebut tidak memiliki darah. Yang ketiga adalah bermakna jazad. Bermakna jazad, yaitu seperti ucapan orang dalam bahasa Arab, ra'aitu Zaidan nafsahu, aku melihat Zaid nafsahu, apa? Jasadnya ataupun dirinya. Nah, yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, membersihkan nafs di sini maksudnya adalah membersihkan jiwa. Apa maksudnya membersihkan jiwa? Yaitu membersihkan ar-ruh dari kotoran-kotoran, dari kejelekan-kejelekan. Ketika seorang memiliki nafs yang baik, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat menyenangkan, kehidupan yang sangat indah. Semua problematika kehidupan yang ia hadapi akan terselesaikan dengan baik. Permasalahan-permasalahan yang ia dapatkan akan ia hadapi dengan apa? Kesabaran. Akan ia hadapi dengan ketegaran, akan ia hadapi dengan ketakwaan. Dia selalu ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Entah itu menyenangkan dirinya, entah itu tidak menyenangkan dirinya, dia pasti ridho. Inilah keberadaan apa? An-nafs yang baik. Dan ketika seorang memiliki nafs yang baik, maka dengan mudah pula dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa nafs yang dimiliki oleh seorang manusia, jiwa yang dimiliki oleh seorang manusia, hukum asalnya adalah ataupun pada dasarnya
dia selalu memerintahkan kepada perkara-perkara kemungkaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek. Asu, perkara-perkara yang jelek. Ini jiwa kita. Jiwa kita itu lebih condong kepada perkara-perkara yang tidak baik. Dan bahkan disebutkan oleh para ulama, kullu hadzin min hududid dunya. Semua permasalahan yang berkaitan dengan dunia itu tastarihu ilahin nafs. Jiwa ini merasa nyaman dengannya. Apapun permasalahan tersebut kalau berkaitan dengan dunia, jiwa itu merasa tenang, enak. Wa yamilu ilaihil qalb, dan hati manusia akan selalu condong ataupun kepada perkara apa tersebut. Sudah azan, lagi rame-ramenya sudah azan misalnya, ataupun lagi azan, qadarullah dia adalah apa? Seorang pedagang. Ketika waktu itu ramai pembelinya, maka dia lebih condong untuk apa? Meneruskan jualannya daripada apa? Memenuhi panggilan azan tersebut. Nah ini, yamilu ilaihil qalb, hati itu lebih condong kepada perkara-perkara tersebut. Qalla am katsur, baik perkara itu banyak atau perkara itu apa? Sedikit, mesti condong pada tersebut. Tastarihu ilaihil qalb, tastarihu ilaihin nafs. Jiwa itu selalu senang, nyaman dengan apa? Hal-hal yang berkaitan dengan apa? Ad-dunya. Sehingga kalau kita melihat kenyataan, banyak orang yang tidak siap untuk apa? Mati. Tidak siap untuk mendapatkan apa? Kematian. Padahal yang namanya kematian itu sesuatu ataupun takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk semua jiwa. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Semua yang memiliki nafs, semua yang memiliki roh pasti akan merasakan apa? Kematian. Dan terlalu banyak ataupun bahkan kebanyakan orang tidak suka dengan kematian. Artinya apa? Tidak suka dengan alam akhirat. Dia lebih senang dengan alam dunia. Dia lebih senang dengan apa? Dunia daripada akhirat. Ini kenyataannya. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena hal itulah mungkin kita dianjurkan untuk selalu memperhatikan bagaimana nafs kita, bagaimana jiwa kita, atau bagaimana ruh kita. Apakah ruh kita termasuk dari ruh yang bertahan dalam keadaan selalu memerintah kepada perkara kejelekan, ataukah ruh kita adalah ruh yang sudah sampai pada tahapan mutmainnah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ridho dengan panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana alaman yarjullaha wal yaumil akhir, maka hendaknya bagi setiap orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dia al-ihtimam, dia selalu memperhatikan tazkiyatun nufus, selalu memperhatikan permasalahan mensucikan mensucikan jiwa ataupun ar-ruh. Kita telah sebutkan akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi ataupun semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dunia ini akan dengan mudah kita selesaikan, akan dengan kesabaran kita selesaikan ataupun kita hadapi, dengan ketegaran hati pula kita hadapi kalau kita memiliki ruh yang baik. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki ruh yang baik, maka permasalahan sekecil apapun di dunia akan menjadi besar di hadapan kita. Misalnya mendapatkan permasalahan kurang rezeki, mendapatkan permasalahan rumah tangga dan segala macamnya. Mungkin kalau kita lihat sebenarnya permasalahannya kecil. Tapi karena ruh kita
atau ruh yang menghadapi permasalahan tersebut tidak baik, ruh yang jelek, ruh yang ruh yang selalu mengajak kepada perkara-perkara kejelekan, maka akan menjadi sangat besar permasalahan yang sedang ia hadapi. Baik. Ini sedikit permasalahan yang kita sebutkan berkaitan dengan apa? Muqaddimah, pentingnya kita menjaga, memperbaiki ruh kita ataupun selalu membersihkan jiwa kita. Dan permasalahan membersihkan ruh adalah permasalahan ibadah. Adalah permasalahan ibadah. Karena permasalahan tersebut adalah permasalahan ibadah, maka kita pun ketika mengerjakan tersebut harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Teukhati filain dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan menghadapi cobaan, dan di antara cobaan-cobaan yang akan ia hadapi adalah bertemu dengan godaan-godaan syaitan laknatullah alaih. Pasti. Karena syaitan telah bersumpah di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya akan selalu berusaha memalingkan hamba-hamba yang ada dari siratal mustaqim. Berbagai cara akan ia kerjakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku akan halangi mereka untuk meniti jalanmu yang lurus. Aku akan cegah mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan dari samping kiri. Maksudnya semua akan ia gunakan, semua cara akan ia gunakan. Dan bahkan dia juga gunakan dalam permasalahan-permasalahan yang bentuknya seakan-akan kebaikan. Disebutkan oleh para ulama bahwa kita akan dibukakan, diberi kesempatan oleh setan untuk mengerjakan 100 kebaikan. Tetapi perlu diketahui, dalam 100 kebaikan ada 1 kejelekan. Yang tertuju oleh manusia adalah 1 kejelekan tersebut. 100 pintu kebaikan dibukakan oleh setan untuk kita. Monggo masuk, itu kesempatan, ini kesempatan, ini kesempatan, kerjakan kesempatan tersebut, berlomba-lomba untuk mengerjakan kesempatan sampai dalam tahapan demikian. Tetapi di dalam hal tersebut, di dalam pintu-pintu kebaikan ada 1 pintu kejelekan. Yang intinya adalah bahwa setan menggiring manusia tersebut masuk ke dalam pintu tadi. Sebagaimana contohnya perkara bidah ataupun perkara yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manusia dibimbing oleh setan untuk mengerjakan perkara-perkara ibadah. Ini ibadah ini kerjakan. Ini ibadah ini kerjakan. Terus dibimbing untuk mengerjakan ibadah-ibadah. Tetapi ada 1 permasalahan yang tidak disebutkan oleh setan, yaitu bahwa tata caranya ataupun waktunya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, setan menggiring dari menggiring kepada permasalahan tersebut. Artinya, fatifillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua akan terus-menerus berhadapan dengan gangguan-gangguan syaitan. Akan terus-menerus berhadapan dengan gangguan-gangguan syaitan. Baik ketika kita menunaikan hak Allah, atau ketika kita menunaikan hak diri kita, atau ketika kita ingin menunaikan hak keluarga kita, dan seterusnya. Wa inna lillahi 'alaika haq. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Wali nafsika 'alaika haq, dan diri kalian juga memiliki hak yang harus kalian tunaikan. Wali ahlika 'alaika haq, dan keluarga kalian juga memiliki hak yang harus kalian tunaikan. Fa'ti kulladzi haqqin haqqah, maka tunaikanlah, berikanlah hak-hak tersebut kepada siapa? Kepada yang berhak.
Fa'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah semua yang memiliki hak-haknya. Ketika kita ingin menunaikan hak Allah, kita akan berhadapan dengan gangguan syaitan. Ketika kita ingin menunaikan hak kita, hak diri kita, kita pun akan berhadapan dengan syaitan. Ketika kita ingin menunaikan hak keluarga kita, kita pun akan berhadapan dengan siapa? Dengan syaitan. Untuk menyelamatkan diri dari hal tersebut, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kelemahannya para syaitan. Ketika dia bersumpah, ketika iblis bersumpah, wa bi'izzatik, demi kemuliaanmu, lahuyannahum ajma'in, sungguh aku akan palingkan hamba-hambamu semuanya, illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka ikhlas dalam beribadah kepadamu. Artinya, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin terselamatkan dari jerat-jerat iblis, dari gangguan-gangguan setan, maka kita harus selalu menjaga keikhlasan kita dalam beramal, keikhlasan kita dalam beribadah, keikhlasan kita dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kita dalam menunaikan hak saudara kita, keikhlasan kita dalam menunaikan hak diri kita. Setiap manusia ketika mengerjakan perkara-perkara yang sifatnya perkara-perkara mubah, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia niatkan dengan niatan yang baik. Kalau dia niatkan dengan niatan yang baik. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh para ulama. Apa yang dikatakan oleh para ulama. Adatul alim ibadah. Kebiasaan orang yang berilmu itu akan menjadi sebuah ibadah. Wa ibadatul ghafil ada. Dan ibadahnya orang yang tidak berilmu, orang yang lalai, itu bisa menjadi ada kebiasaan saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya tidak akan terlepas dari mengerjakan perkara-perkara kebiasaan ataupun perkara-perkara yang di luar dari apa yang berkaitan dengan syariat. Mengerjakan permasalahan-permasalahan urusan-urusan dunia. Kita tidak akan terlepas dari hal tersebut. Enggak terlepas dari tidur, enggak terlepas dari makan minum, enggak terlepas dari muamalah dengan manusia yang lain, jual belikah itu, gotong royongkah itu, dan segala macamnya. Semua enggak akan terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan apa yang telah kita sebutkan tadi. Itu semua akan menjadi ladang ibadah, ladang pahala bagi kita kalau kita paham cara mengerjakannya. Kalau kita paham cara mengerjakannya. Atau dengan kata lain, kalau kita memahami ilmunya. Contoh misalnya, tidur. Tidurnya seorang yang berilmu akan membuahkan pahala. Akan membuahkan apa? Pahala. Orang yang berilmu ketika dia tidur, tentunya yang akan dia pikirkan adalah apa? Dia ingin istirahat, mudah-mudahan setelah selesai tidur ataupun ketika dia bangun tidur, dia semangat lagi dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur siang misalnya, dia ingin supaya nanti salat asarnya seger. Tidur malam misalnya, dia ingin supaya bisa bangun subuh pagi, subuh lebih awal, atau bisa bangun di sepertiga malam terakhir, dan seterusnya. Ini tidur. Dalam tidurnya dia akan selalu mendapatkan pahala. Selalu mendapatkan apa? Pahala. Berbeda halnya ketika orang tidak memahami hal tersebut. Mau tidur, mau makan, mau minum, mau bermuamalah, mau jual beli segala macamnya, tidak mendapatkan apa? Pahala dari hal-hal tersebut. Baik. Intinya di sini yang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bahwa yang namanya tazkiyatun nufus, mensucikan ruh, membersihkan jiwa, itu adalah perkara ibadah yang kita mengerjakannya harus dengan ikhlas. Ketika kita ikhlas, maka kita akan mendapatkan ruh yang baik, ruh yang mutmainnah. Tapi kalau seandainya tidak ikhlas, maka sama saja tidak akan mendapatkan hal tersebut. Karena ruh yang mutmainnah adalah ruh yang didapatkan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengerjakan perkara-perkara kebaikan. Kalau seandainya dia berusaha membersihkan ruhnya, akan tapi ketika dia mengerjakannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa apa yang ia kerjakan itu juga termasuk dari perintah ruh yang tidak baik. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek. Tidak ikhlas dalam ibadah itu juga perkara yang jelek. Tidak mengikhlaskan ibadah yang ia kerjakan itu juga termasuk dari perkara-perkara yang tidak baik. Di sana ada sebuah asar, ucapan salah satu dari orang soleh yang maknanya, ya nafs wa ruh, ikhlaslah engkau dalam beramal, tatakhallasi, maka engkau akan terselesaikan dari gangguan-gangguan syaitan. Engkau akan bersih. Engkau akan apa? Baik. Baik. Kita belum membahas bagaimana cara kita itu membersihkan apa? Ruh kita. Apakah dengan cara kita selalu mandi ataukah dengan cara yang lain? Baik. Membersihkan ruh itu ada caranya khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang, dan di sini kita akan bahas, ataupun pada pertemuan kali ini kita akan bahas pentingnya ikhlas dalam beribadah. Dan membersihkan ruh juga termasuk dari apa? Perkara ikhlas. Ketahuilah akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ikhlas itu adalah perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat besar. Dan keutamaan ikhlas, sebagaimana sering kita dengarkan ucapan-ucapan para salaf berkaitan dengan hal tersebut, di antaranya adalah rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Terkadang amalan yang sangat kecil itu menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatan dia. Artinya apa? Karena keikhlasan dia. Karena keikhlasan dia. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan terkadang pula amalan yang sangat besar itu menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatan pula. Karena hilangnya ikhlas mungkin dan segala macamnya. Baik. Sebuah contoh dari hadis yang lain yang menyebutkan bahwa amalan kecil itu bisa menjadi amalan yang sangat besar. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Wahai Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau adalah apa? Mada wa ma sahibuhu wa in qalla. Apa yang terus-menerus dikerjakan oleh pelakunya, wa in qalla, walaupun amalan itu adalah amalan yang sangat kecil. Amalan yang sangat kecil. Misalnya selalu bisa senyum kepada siapa? Sang suami. Mungkin hal sepele ya. Senyum itu adalah apa? Perkara yang bisa dikatakan sangat mudah untuk dikerjakan. Sangat mudah untuk dikerjakan. Tapi kalau dia selalu menjaga hal tersebut, maka ketahuilah bahwa senyuman itu akan bernilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena
Ketika engkau senyum, dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah engkau senyum kecuali karena ingin membahagiakan suami. Tidaklah engkau senyum kecuali karena ingin mengamalkan hadis Rasul alaihi salatu wasalam, tabassumuka fi wajhi akhik shadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Engkau selalu menjaga hal tersebut. Selalu menjaga apa hal tersebut. Setiap sang suami berangkat kerja atau setiap sang suami pulang kerja, engkau sambut dengan senyuman yang baik. Terus menerus seperti itu. Dawam, continue, terus menerus seperti itu. Hanya dengan senyuman engkau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya senyum perkara yang ringan, tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh salaf, rubba amalin shaghirin tu'azzimuhun niyyah. Terkadang amalan yang sepele akan menjadi besar karena niatan. Karena apa? Niatan. Baik. Inilah keajaiban niat ataupun keajaiban apa? Ikhlas. Di antara keajaiban ikhlas, di antara keistimewaan ikhlas, di antara keutamaan ikhlas. Dan yang paling besar dari keutamaan ikhlas adalah sebagaimana telah disebutkan pada ayat tersebut. Illa ibadaka minhum mukhlasin. Bahwa ikhlas itu akan menjaga pelakunya dari gangguan-gangguan syaitan, dari gangguan-gangguan iblis. Setiap orang yang mampu ikhlas, maka dia akan terjaga dalam apa? Akan terjaga dari jerat-jerat iblis, jerat-jerat syaitan. Tetapi perlu diketahui bahwa yang namanya ikhlas itu perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Sampai dikatakan oleh sebagian salaf, ikhlasu sa'atan najatul abad. Engkau mampu ikhlas dalam satu waktu saja. Tentunya dalam satu hari kita mengerjakan ibadah yang walhamdulillah begitu banyak. Mengerjakan ibadah ini, mengerjakan ibadah itu, mengerjakan sholat, baca Al-Quran, menuntut ilmu, dan segala macamnya. Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, segala macamnya. Kepada tetangga kita, dan seterusnya dari muamalah ataupun dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kalau pada ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu ada satu yang murni benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, maka najatul abad, kata salaf. Itu kesuksesan yang abadi. Kesuksesan yang abadi. Walakin al-ikhlas aziz. Akan tapi yang namanya ikhlas itu adalah perkara yang sangat-sangat susah. Kalau kita bicara dalam masalah ilmu hadis, yang namanya hadis aziz itu bisa diibaratkan 1001. Bisa diibaratkan apa? 1001. Dalam 1000 hadis, itu yang namanya hadis aziz itu cuma satu, paling demikian misalnya. Nah, begitu pula dalam amalan-amalan. Yang namanya amalan itu adalah amalan, yang namanya amalan ketika ingin memurnikan ikhlas itu perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Terkadang di depan ikhlas, ketika memulai amal ikhlas, di tengah perjalanan beramal, dia apa? Terganggu keikhlasannya. Atau sudah selesai dalam mengerjakan apa? Amalan tersebut, ikhlas. Tetapi mendapatkan gangguan dari luar, yaitu apa? Sum'ah, ataupun bangga diri, al-ujub, dan seterusnya. Jadi namanya ikhlas itu diserang dari awal ketika perjalanan, ataupun bahkan setelah selesai dari apa? Perjalanan tersebut. Mengerjakan sebuah ibadah misalnya, sedekah misalnya. Di awal perjalanan, di awal dia sedekah mampu mendatangkan keikhlasan. Tetapi dalam perjalanan sedekah tersebut dia apa? Kurang keikhlasannya. Atau taruhlah selesai, dia benar-benar ikhlas. Tapi datang satu permasalahan, yaitu al-ujub. Yaitu apa? Bangga diri. Dikatakan oleh para ulama, al-ikhlas adalah faqdu ru'yatil ikhlas. Yang namanya ikhlas itu adalah ketika engkau tidak merasa bahwa dirimu itu ikhlas.
Fa inna man syahida fi ikhlasihi al-ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Karena ketika ada orang merasa dirinya ikhlas, maka ketahuilah bahwa apa yang ia rasakan dari keikhlasan tersebut butuh terhadap tambahan ikhlas, butuh terhadap perbaikan apa? Ikhlas. Artinya apa? Bahwa apa yang ia rasakan itu akan menghancurkan ikhlas yang telah ia kerjakan. Kata para ulama kemudian disebutkan bahwa yang namanya al-ikhlas itu akan berhadapan dengan al-ujub war-riya, bangga diri dan ar-riya. Nah, ketika engkau merasa bahwa engkau telah ikhlas, senang, bangga, nah ketahuilah bangga dirimu itu akan menghancurkan ikhlas yang telah engkau kerjakan. Oleh karena itu, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwa yang namanya ikhlas itu perkara yang sangat aziz, perkara yang sangat berat, perkara yang sangat susah, tentunya kita harus berulang-ulang terus-menerus mengerjakan ibadah, terus-menerus mengerjakan apa? Amalan. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan satu kesempatan untuk ikhlas ataupun mendapatkan satu amalan yang murni benar-benar ikhlas karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ikhlasus sa'atan najatul abad. Ikhlas satu kali saja, satu waktu saja, itu adalah najatul abad, kesuksesan yang abadi. Walakin al-ikhlas aziz, tetapi yang namanya ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat berat. Bukan perkara apa? Yang mudah. Bahkan disebutkan oleh para ulama, takhlisun niat 'alal umal asyadu alaihi min jamil a'mal. Untuk mengikhlasan niatan dalam beramal itu lebih berat bagi mereka daripada mengerjakan seluruh amalan. Orang mungkin mampu dalam satu hari mengerjakan ini, itu dan seterusnya. Mampu berpuasa, mampu menegakkan sholat-sholat sunnahnya, sholat-sholat wajibnya, mampu zakat, mampu haji, mampu sedekah, mampu semua amalan-amalan dia mampu kerjakan misalnya. Mungkin mampu untuk mengerjakan hal tersebut. Tetapi yang namanya mengikhlaskan niat itu asyaddu alaihim, lebih berat untuk mereka apa? Datangkan. Menghadirkan hati, mengikhlaskan amalan karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat daripada mengerjakan seluruh amalan yang ia memiliki kesempatan untuk apa? Mengerjakannya. Baik. Kemudian Al-Imam Fudail bin Iyad mengingatkan kepada kita, tarkul amali min ajlin nas riya. Engkau tidak mau beramal karena alasan orang. Saya enggak mau mengerjakan itulah. Ada bulan misalnya atau segala macamnya. Meninggalkan amalan karena alasan orang lain itu namanya riya, pamer. Al-amalu min ajlin nas syirkun. Dan beramal karena alasan orang lain itu namanya apa? Syirik. Jadi benar-benar berat. Ingin menyembunyikan diri, wah saya enggak mau sholat lah, ada bulan. Takut enggak ikhlas segala macam. Sudah dapat apa? Riya. Tadinya enggak punya niatan untuk sholat, datang ke masjid misalnya. Sampai dari pertama masuk ke masjid tidak mempunyai niatan untuk apa? Mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid misalnya. Setelah masuk, wah gak enak ini duduk, malu sama saudara-saudara, malu sama teman-teman. Akhirnya apa? Dia menunaikan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ketahuilah, ini namanya mengerjakan amalan karena orang. Nah, ini yang dikatakan dengan apa? Syirkun. Syirkun apa di sini? Syirkun azhar. Syirik kecil. Baik. Dan bisa jadi sampai syirkun akbar ketika memang apa? Tidak ada niatan sama sekali untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia kerjakan dipersembahkan untuk siapa? Orang lain, bukan karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuman lebih seringnya orang yang seperti ini jatuh dalam perkara apa? Syirkun asghar, yaitu apa? Ar-riya ataupun pamer. Yang namanya ikhlas adalah ketika engkau terbebas dari dua permasalahan itu. Wal ikhlas
ayyu'afikallahu minhuma. Yang namanya ikhlas ketika engkau terbebaskan dari dua permasalahan tadi. Tayyafati fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini namanya ikhlas. Ikhlas permasalahan yang sangat-sangat berat. Oleh karena itulah kita terus mencoba, kita terus menambah semangat kita dalam beribadah. Bisa jadi apa yang kita kerjakan selama ini belum mendapatkan apa? Ikhlas. Oleh karena itulah kita terus bimbing diri kita terus semangati diri kita untuk mengerjakan ibadah. Yang mudah-mudahan dari ibadah yang begitu banyak kita kerjakan ada yang apa? Benar-benar murni ikhlas karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasu sa'atan najatul abad walakin al-ikhlas aziz. Ikhlas satu kali saja, satu waktu saja itu adalah kesuksesan yang abadi. Walakin al-ikhlas akan tapi yang namanya ikhlas itu adalah aziz, perkara yang sangat berat, bukan perkara yang mudah. Tayyafati fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit mukadimah berkaitan dengan apa yang akan kita bahas dan kita ingatkan kembali bahwa yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, dan ini adalah salah satu dari hikmah diutusnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam kepada umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Dialah zat yang mengutus rasul, yang mana rasul ini dari kalangan mereka sendiri. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Salah satu hikmah diutusnya Rasul adalah membersihkan jiwa manusia, membersihkan ruh manusia. Dan sebagaimana telah kita sebutkan bahwa yang namanya tazkiyatun nufus adalah perkara yang sangat besar. Saking besarnya permasalahan tersebut, Allah Subhanahu wa taala bersumpah 10 kali untuk menyebutkan pentingnya permasalahan tersebut. Bersumpah 10 kali kemudian apa? Menyebutkan permasalahannya. Ya kita paham kalau kita bersumpah itu menunjukkan bahwa apa yang akan kita ucapkan itu adalah apa? Perkara penting. Wallahi saya tidak berbuat demikian. Menunjukkan apa? Bahwa apa yang ia kerjakan, apa yang ia ucapkan bahwa dia tidak berbuat demikian ini benar-benar apa? Kuat, benar-benar penting, benar-benar apa? Memang benar. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala bersumpah 10 kali kemudian menyebutkan qad aflaha man azaman zakah, sungguh beruntung orang yang mau membersihkan apa? Jiwanya, ruhnya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh sangat celaka, sangat rugi orang yang tidak ataupun orang yang mengotori jiwanya. Bagaimana cara mengotori jiwa dan bagaimana cara membersihkan jiwa, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.